Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Redcaran. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, Redcaran adalah buah beri kecil yang tumbuh berkelompok pada ranting tanaman Ribes rubrum. Buah ini berwarna merah terang hingga merah mengilap. Memiliki rasa asam segar, dan mengandung banyak air serta biji halus di dalamnya. Redcaran kaya akan vitamin C, vitamin K, serat pangan, serta antioksidan seperti flavonoid dan antocianin yang bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Redcaran banyak dibudidayakan oleh petani buah di negara-negara beriklim sedang, terutama di wilayah Eropa Barat dan Eropa Utara. Konsumen buah ini berasal dari kalangan industri makanan dan minuman, chef profesional, serta masyarakat umum yang menggemari olahan dessert dan makanan sehat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, musim panen Redcaran biasanya terjadi pada pertengahan hingga akhir musim panas, sekitar bulan Juni hingga Agustus, tergantung pada wilayah tumbuhnya. Dalam kondisi penyimpanan dingin dan kering, Redcaran dapat bertahan selama beberapa hari setelah dipanen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tanaman Redcaran berasal dari Eropa dan banyak ditemukan tumbuh di negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, dan Skandinavia. Buah ini juga ditanam di beberapa bagian Amerika Utara dan Asia Timur, meskipun dengan volume produksi yang lebih kecil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Redcaran digunakan karena rasanya yang asam segar cocok untuk dijadikan bahan saus pelengkap daging, terutama domba dan kalkun, jeli, sirup, selai, dan aneka dessert seperti tart, cake, dan panna cotta. Kandungan nutrisinya yang tinggi juga menjadikannya populer sebagai buah fungsional yang mendukung sistem imun dan kesehatan pembuluh darah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Redcaran dikonsumsi dengan cara dimakan langsung dalam kondisi segar, dimasak menjadi saus, diolah menjadi jeli dan sirup, atau dijadikan topping pada makanan penutup. Dalam industri kuliner, buah ini sering digunakan untuk memperkaya rasa dan mempercantik tampilan hidangan karena warna merahnya yang mencolok dan bentuk bulatnya yang menarik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Redcaran termasuk dalam genus Ribes dan merupakan salah satu spesies semak buah yang memiliki nilai estetika sekaligus produktivitas tinggi dalam lanskap pertanian Eropa. Tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah beriklim sedang dengan tanah yang lembab, subur, dan memiliki drainase yang baik. Dalam budidaya pertanian modern, Redcaran dibudidayakan baik secara konvensional maupun organik, dan sering dijadikan bagian dari sistem agroforestry atau kebun campuran bersama tanaman beri lainnya seperti blackcurrant dan gooseberry. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari segi botani, Redcaran memiliki karakteristik daun berlekuk 3 hingga 5, bunga kecil berwarna kehijauan yang muncul pada awal musim semi, serta buah yang berkembang dalam tandan panjang berisi belasan buah bulat merah mengilap. Berbeda dengan banyak buah beri lain yang mudah hancur, Redcaran memiliki kulit tipis namun cukup kuat, sehingga memungkinkan pengangkutan tanpa kerusakan parah jika ditangani dengan hati-hati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam dunia kuliner profesional, Redcaran bukan hanya digunakan untuk rasa, tetapi juga karena kontribusinya terhadap tekstur dan visual. Buah ini sering dijadikan garnish alami untuk dessert kelas atas, memberikan warna kontras yang menarik di atas lapisan krim atau coklat. Redcaran juga memiliki nilai pH yang rendah, menjadikannya bahan ideal untuk menghasilkan jeli dan saus yang stabil secara alami tanpa tambahan pengawet sintetis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang gizi,
Red currant merupakan salah satu sumber alami vitamin C yang baik, dengan kandungan antioksidan yang berperan dalam menangkal stres oksidatif. Serat pangan dalam red currant mendukung kesehatan pencernaan. Sementara vitamin K yang dikandungnya penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Kandungan antocianin dan flavonolnya telah dikaji dalam berbagai studi sebagai senyawa yang memiliki potensi antiinflamasi dan penurun risiko penyakit kardiovaskular. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam sejarah penggunaannya, red currant telah dikenal sejak abad pertengahan di Eropa sebagai buah yang digunakan dalam ramuan tradisional untuk mengatasi demam ringan dan gangguan pencernaan. Hingga kini, buah ini masih sering dijadikan bahan dasar minuman fermentasi ringan seperti wine buah dan cordials. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, di bidang hortikultura, red currant juga populer sebagai tanaman hias buah karena bentuknya yang menarik dan daya tarik visual saat buah-buah merah menggantung rapat di antara dedaunan. Beberapa varietas kultivar unggulan telah dikembangkan untuk memperbaiki rasa, memperpanjang masa simpan, dan meningkatkan hasil panen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, secara ekologis, tanaman red currant dapat menjadi bagian dari ekosistem kebun yang ramah serangga penyerbuk seperti lebah. Karena bunganya menghasilkan nektar dan serbuk sari pada awal musim yang penting bagi populasi penyerbuk setelah musim dingin. Dengan kombinasi nilai ekonomi, estetika, kuliner, dan gizi, red currant menjadi salah satu buah beri yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian berkelanjutan dan gastronomi modern. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.